halaman 50. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, Cerita fabel. ya, dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Bandung yang dibawakan oleh guru. Nah, di sini kalian tahu ada gambar apa itu? Kancil, dan Cicak Bandung. Sama, ada gambar apa itu? Ada hewan apa yang lainnya? Kancil, semut, dan Cicak Bandung. Iya, kancil, semut, dan cicak badung. Nah, Bu Nima ingin kalian menyimak cerita yang dibacakan oleh Bu Nima. Nanti disimak dengan baik ya. Iya, Bu. Oke. Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkerama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit. Lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah, acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, 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 teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian, setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia, rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Setelah mendengar kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya, para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba Cicak Badung kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur.
Nah, buah-buah merah itu adalah buah merah yang paling besar. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah, menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian, dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip-intip tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, ikan merah tadi, bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal membeli pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya, para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel, dengan stroberi, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa keranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina-dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, tamat. Nah, seperti itu ceritanya. Panjang ya. Nah, sekarang di halaman 51, tadi Bu Ningma sudah menceritakan kalian sebuah fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Sekarang Bu Ningma ingin kalian mencoba untuk menulis kembali dongeng tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Kira-kira apa ya yang bisa kita ceritakan kembali? Oke.
Jadi kalau kalian tadi itu menyimak cerita dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa menceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, berarti Sang Kancil dan Cicak Badung. Ceritanya bagaimana? Bu Nima ingin dengar. Bagaimana awalnya? Kita mulai dari mana? Pada suatu hari, coba Bu Nima bantu sedikit ya. Pada suatu hari, Ada seekor semut dan kancil yang sedang bermain. oke, boleh. Pada suatu hari ada seekor, ada kawanan ya, Iya. kawanan semut dan seekor kancil ya. Seekor kancil sedang bermain di mana ya tadi ya? Di Di pinggir pinggir parit. 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 Kemudian ceritanya Kemudian kelompok semut itu lihat pohon apel. oke, betul. Pohon apel. Para semut pinter. Nah, ini berarti menyimaknya dengan sungguh-sungguh, bisa menceritakan kembali. Para semut melihat apel, pohon apel. Di atas Apel. Kemudian apa lagi? kemudian si kelompok semut itu menyuruh si kancil untuk mengambil buah apel. Oh, mereka meminta kancil, meminta tolong ya, meminta tolong kancil untuk memetik, untuk apa ya, dapatkan buah apel. Lalu Lalu kalau waktu udah dapat apelnya dimasukin keranjang, habis itu dipotong kecil-kecil sama semut. oke. Apel dimasukkan keranjang dan dipotong kecil. Oke, setelah itu apa ya? Setelah itu langsung saja ya. Habis itu dimakan. Setelah udah dimakan sama kelompok semut, ditinggal tuh sama ditinggal sambil pesta apel. Terus tiba-tiba ada cicak yang ambil potongan buah apel yang paling besar. Oke. Tunggu singkat saja ya. Kemudian langsung saja ini. Tiba-tiba Cicak Badung mengambil buah apel yang paling besar.
Para semut berkata, pencuri, begitu ya. Seperti ini. Oke. Setelah itu apa lagi? Ya. Kemudian kancil membisikkan rencana kepada semut, ya kan? Setelah itu apa lagi ya? Masih ingat ceritanya? Kancil membisikkan rencana kepada semut. Kemudian mereka mengadakan pesta sambil makan apel yang kecil-kecil. Merah yang paling besar diletakkan di mana? Jangan buah merah yang paling besar tidak dijaga, begitu ya. Ayo, kenapa sekarang kok mulai nggak ada suara ini? Bagaimana ceritanya? Setelah ini ngapain ya? Bantu Bu Nina ya untuk menceritakan kembali. Sedangkan buah merah yang paling besar tidak dijaga. Kemudian apa lagi ceritanya? Kemudian cicak badung mencuri lagi buah merah yang paling besar. Hanya bukannya marah, tapi malah tertawa. Para semut itu karena buahnya dicuri. Apa lagi? Lagi ya? Ada yang masih ingat ceritanya? Oke. Cicak badung penasaran, ya kan? Setelah ini kan cicak badung penasaran. Penasaran mengapa cicak badung penasaran alasan
Semut tertawa. Dia kembali ke tempatnya. Dia mendengar bahwa buah merah diambil oleh cicak adalah cabai. Tapi oleh si kancil, cabai tersebut diganti dengan strawberry. Nah, seperti ini. Oke. Akhirnya, ya. Akhirnya cicak menyesali perbuatannya. Seperti ini. Selesai. Bu, nggak cukup saya, Bu. Nggak cukup ya. Kalian bisa menulisnya di buku tulis. Ya. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu. Kelihatan ya. Ini adalah cerita singkat yang kita Muat. ceritakan kembali. Ya, Bu. Jam rambut kelihatan. Kemarin tambah sing itu pesan itu. Sudah? Sudah, Bu. Belum, Oke. Bu. Ya, silakan ditulis dulu. Sebenarnya kalian bisa di gadget kalian itu coba di screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, kalian bisa menulisnya nanti. Kan lebih gampang ya. Tidak, Kita. iPad. Kenapa? Soalnya ini memang banyak. Bentar, Bu, tak screenshot. Oke, siap. Bisa apa? Pakai kamera ya. Sudah, Bu, saya screenshot. Oke, terima kasih Alfian. Yang lainnya bagaimana? Sudah semua? Sudah. Buat Sudah Chelsea. screenshot. Oke, sudah semua ya. Chandra sudah? Oke, teman-teman. Oke. Oke, alhamdulillah semuanya sudah. Kalau begitu kita bisa lanjutkan lagi. Oke.
Ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, kalian tadi kan sudah mendengarkan, menyimak fabel yang dibacakan oleh Bu Nima. Nah, kira-kira sikap apa yang bisa kalian ambil dan bisa kalian terapkan ke teman-teman kalian. Nah, bisa kalian tulis di sini. Ya, sikap apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Cerita kancil dan tidak badung. Kita harus selalu baik ya. Walaupun orang lain itu jahat kepada kita, iya tidak? Iya, Bu. Iya. Dengan kebaikan. Kenapa? Hidup rukun dan saling menyayangi. Hidup rukun dan saling menyayangi juga bisa. Berarti kita harus berbuat baik kepada semua teman. Walaupun ada yang tidak baik, iya, tidak baik kepada kita, tapi kita harus tetap berbuat baik. Kemudian tadi saling dengan kebaikan. Ya betul, bisa juga disebut dengan balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini motonya, moto dari cerita Kancil dan Cicak Badung. Kemudian ada lagi tadi saling menyayangi. Oh, hidup rukun ya. Hidup rukun. Ya, hidup rukun. Terus saling menyayangi Dan saling berbagi. ya, dan saling berbagi. Nah, itu penting banget kok. Oke. Nah, dari sikap yang kita tulis bersama ini, sudahkah kalian menerapkannya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kalian dijahati sama orang lain, apa yang harus kalian lakukan? Tetap baik ya sama dia ya, nggak boleh terus ikut jahat. Kemudian hidup rukun, saling menyayangi, terus saling berbagi juga. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Semuanya. Belum, Bu. Oke, kita tunggu dulu temannya. Sudah, Bu.
Berapa? Bentar lagi selesai. Emang kalau mau habis mau udah ada yang setoran hafalannya? Oke, sudah semuanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman 53. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, untuk nomor 1 kita kasih tanda apa nih? Silang. Silang. Lima ini sudah kan? Kenapa? Nih, Sudah apa, Nak? baru kerja. Sudah apa, Nak? Enak nggak baju? Gimana rasanya? Kita lanjutkan ke nomor 2. Ini kita kasih tanda centang atau tanda silang? Centang. 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 Oke, nomor 3 kita kasih tanda apa? Centang. 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 Nah, nomor 4? Hilang. Nah. Wah, oke, terima kasih. Oke, di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, kita bandingkan bunyi panjang dan pendek. Jam beker itu memiliki bunyi panjang. Kalau kentongan memiliki bunyi pendek ya, bagaimana ya bunyinya ya? Bunyinya kentongan bagaimana? Kok bisa tek kayak gitu ya? Kalau jam beker itu kan alarmnya itu berkali-kali gitu kan ya. Nah, jadi jam beker itu bunyinya panjang, sedangkan kentongan itu bunyinya pendek. Aku sendirian. Malam ngapain bunyiin Ya, jam betul. beker? Sini apa? Jam 4. Ganjilnya. Coba. Kamu nggak bunyiin alarm jam 4 kan? Iya. Oke, kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada halaman 54. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Kira-kira ada apa saja ya yang bisa benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi? Silakan. Jam dinding. Ya, boleh. Jam dinding itu kan apa ya? Bisa ting, bisa tek, bisa bunyinya seperti itu. Boleh, jam dinding Yang apa? biasa bunyi kring. Oh iya, kering-kering itu ya. Jam itu apa ya namanya ya? Jam beker. Jam apa? Jam beker. Jam beker. Oh iya ya benar. Jam dinding boleh bisa. Jam dinding dan jam beker. Oke, pinter. Jam beker. Oke, bunyi yang lebih panjang itu siapa? Jam beker. Jam beker. Jam beker. Kalau bunyi yang lebih pendek itu apa? Suara detik jam dinding. Iya, istilahnya jam dinding. Nah, kalian sebenarnya tidak harus sama dengan Alfian. Bisa kalian ganti dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang memunculkan bunyi apa saja. Kan
sepanjang dinding. Seperti ini. Kalian bisa misalkan ada di jalan gitu ya, kan ada sirine ambulans gitu. Nah, itu bisa kalian bandingkan dengan misalkan ini sirine ambulans sama klakson motor. Ya kan? Kalau sirine ambulans itu kan lama itu. Kalau klakson motor itu kan paling tin gitu kan ya. Nah, itu. Oke. Yang nomor 2, berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Kita lihat lagu Ayamku diciptakan oleh Ate Mahmud. Dulu kita sudah pernah ya? Sudah pernah lagu ini? Mengenal lagu Ayamku ciptanya Ate Mahmud ya? Yang panjang-panjang itu yang mana saja? Liar. Yang mana? Liar. Liar ini. Coba sih kita nyanyikan ya. Kok, 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 kok. Lihatlah ayamku berkeliaran. Iya betul. Berkeliaran. Iya itu panjang. Liar ini panjang berarti kita kasih Bunda berkeliaran di halaman rumah induk ayam dan anaknya. Nah ini juga panjang nih. Mencari makan. Ini agak panjang, nggak apa-apa ini kasih. Nah ada 3 garis yang bisa kita kasihkan ke lagu Ayamku. Silakan digaris dulu. Digaris bawahi dulu. A. Gitu. Mana? A. Induk ayam. Oh, induk ayam. Iya betul, pinter. Induk ayam dan anaknya. Ya benar. A. Induk Ayam. Kok, 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 kok. Ayamku berkeliaran di halaman induk ayam dan anaknya. Kok mencari makan. Oke, pinter. Oke, sudah kayaknya. Sudah semuanya? Ya? Sudah Bu. Ya, kita lanjutkan lagi. Keanjing dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Oke, nah di sini ada berapa apel ini ya? Coba kita hitung ya. Kita hitung pertama 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 apel. Ada 12 buah. Kita jawab untuk yang nomor 1. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, sekarang kita gambar garis pemisah antara. Nah, bagaimana cara kita membagi 2 buah apel? Membagi 2 buah kumpulan apel. Bagaimana caranya? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pinter ya, sudah hafalan pembagian ini langsung cepet ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti kita hitung dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita kasih
tanda pemisahnya. Nah, seperti ini ya, di garis pemisah. Sudah? Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa ya? 6. Ya, 6 per berapa? 6 buah apel. Pecahan loh ya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan, kan ini ada 6 kan? 6 per 2. 2. Per 2. 6 per keseluruhan, nak. 6 per 12 yang benar. Jadi seluruh buah apel itu 6 per 12. Seperti ini. 6 per 12 itu sama dengan berapa sih, Bu? Kita kan belum diajari sampai pecahan 6 per 12. Kita kan hanya belajar tentang pecahan 1 per 2, terus 1 per 3, dan 1 per 4. Nah, kalau 6 per 12 itu bagaimana, Bu? Nah, sebenarnya 6 per 12 itu bisa kita bagi dengan bagian yang sama besar. Misalkan, jadi ceritanya seperti ini. Ini harap diperhatikan ya, karena kita akan mencari nilai yang sama dari 6 per 12. Ini bisa kita bagi dengan nilai yang sama. 6 dibagi berapa dan 12 dibagi berapa yang nanti itu bisa sama-sama dibagi. Misalkan 6 itu kita bagi 2, 12 juga harus kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 12 dibagi 12 juga dibagi 2. Berapa ya hasilnya ya? 6 dibagi 2 berapa ya? 6 dibagi 2, 3. 3. Ya, benar. 3. Sorry. 3-nya jelek sekali. Oke. Ya. Ya. 12 dibagi 2 berapa ya? 6. 6. Kita masih belum paham 3 per 6. Kita bagi dengan bilangannya sama. 3 dibagi 2 enggak bisa. Kita coba tingkatkan lagi. 3 dibagi 3, 6 juga harus dibagi 3. Kira-kira bisa tidak ya? Kita bagi dengan 3 per 3. Tiga dibagi 3 berapa ya? Ya, itu ditulis, Bu. Iya. 3 dibagi 3 berapa ya? Halo? 3 dibagi 3 berapa ya? 3 dibagi 3, 1. 1. 6 dibagi 3 berapa ya? 6 dibagi 3, 2. 2. Oke, nah sudah ketemu. Jadi 6 per 12 itu sama dengan pecahan 1 per 2. Begitu. Setelah dari kumpulan dual apel tersebut adalah 6 buah. Oke, karena hujan,
Sebentar ya. Bu Nima lihat dulu ada berapa soal? Ada 3 soal. Oke. Untuk nomor 2 dan nomor 3, kalian kerjakan sendiri ya. Iya, Bu. Oke. Yang penting kalian sudah paham. Ini sudah Bu Nima beri contoh nomor 1. Oke, untuk perkalian dan pembagiannya, oh ya, ini enaknya dilanjutkan atau ditutup dulu? Bagaimana? Ditutup dulu, Bu. Takut. Oh, ya. Ditutup takutnya kilatnya menyambar, Bu. Iya, betul. Oke, kita akhiri dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah bergabung di meeting hari ini. Bu Nima akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Nanti join lagi itu jam berapa? Nanti join lagi jam berapa? Ada apa jam sih tadi ya? Join lagi jam berapa? Nggak dengar soalnya hujan kan? Hujannya turut soalnya. Ada yang ditanya sama Chelsea.